Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7. Kembali di channel Eko M7 Barokah kita bertemu. Semoga kita semuanya sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Sobat M7 semuanya, dalam kesempatan video kali ini saya akan membahas materi gambar ilustrasi. Ilustrasi berasal dari bahasa Latin illustrare, yang berarti menjelaskan atau menerangkan. Sehingga ilustrasi dapat disimbolkan yaitu salah satu jenis kegiatan menggambar yang membutuhkan keterampilan menggambar bentuk. Bentuk yang digambar harus dapat memperjelas, mempertegas, dan memperindah isi cerita atau narasi yang menjadi tema gambar. Garis, bentuk, dan pemberian warna disesuaikan dengan keseimbangan, komposisi, proporsi, dan kesatuan antara gambar dan narasi. Yang akan kita bahas pertama adalah apakah fungsi gambar ilustrasi. Fungsi gambar ilustrasi. Fungsi yang pertama adalah menarik perhatian orang. Sebuah buku atau majalah yang disertai dengan gambar yang menarik akan membuat orang tertarik mengetahui tentang isi buku tersebut. Dengan adanya gambar ilustrasi, orang akan lebih tertarik untuk mengetahui isi buku tersebut. Fungsi gambar ilustrasi yang kedua, memudahkan memahami suatu keterangan atau penjelasan sebuah tulisan. Sebagai contoh, dalam buku ini menjelaskan tentang wayang Jawa. Dengan gambar ilustrasi yang menunjukkan gambar wayang Jawa, pembaca akan tahu seperti apa bentuknya wayang Jawa. Fungsi yang ketiga, sebagai sarana mengungkapkan pengalaman suatu kejadian yang diekspresikan dalam sebuah gambar. Contohnya, ekspresi ketakutan, ekspresi kecemasan yang dialami oleh seseorang diungkapkan dalam sebuah bentuk gambar ilustrasi. Contohnya seperti ini. Fungsi yang keempat, memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Sobat M7 semuanya, gambar ilustrasi sangat penting dalam buku pelajaran. Contohnya dalam pelajaran olahraga ini. Buku harus dilengkapi dengan gambar ilustrasi agar siswa lebih mudah untuk mengetahui gerakan yang akan dilakukan. Fungsi yang kelima, sebagai nilai keindahan dalam tampilan. Gambar ilustrasi juga berfungsi untuk menambah keindahan. Misalnya adalah gambar vignette ini. Fungsinya adalah memperindah dari tampilan halaman ini. Yang kedua adalah apakah jenis-jenis gambar ilustrasi. Bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan, berisi cerita-cerita humor dan bersifat menghibur. Penampilan gambar kartun dapat dilihat dalam bentuk hitam putih maupun berwarna. Sobat M7 semuanya, gambar ilustrasi harus sesuai dengan narasi yang disampaikan. Gambar karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Objek gambar karikatur dapat diambil dari tokoh manusia maupun hewan.
Tak hanya itu saja, biasanya gambar karikatur sering dijadikan sebagai meme. Gambar ilustrasi dalam bentuk komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik dapat berupa lembaran singkat yang disebut komik strip ataupun berupa buku. Gambar ilustrasi reklame yaitu gambar yang menyertai reklame untuk lebih memperjelas pesan dari produk yang dipasarkan. Karya sastra yang berupa cerita pendek, puisi, dan lain-lain akan lebih menarik minat orang membacanya apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Fungsi gambar ilustrasi di sini bertujuan memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materinya. Sobat M7 semuanya, sebagai pengisi dari sebuah cerita atau narasi dapat disisipkan gambar ilustrasi berupa vignette. Vignette adalah gambar ilustrasi yang berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Gambar ilustrasi yang berupa tanda atau simbol yaitu gambar yang bertujuan untuk menerangkan atau sebagai tanda dari keadaan sesuatu. Cover merupakan kulit atau sampul pada buku atau majalah. Gambar cover memuat atau mewakili isi buku sehingga terlihat lebih menarik. Berikut ini adalah contoh ilustrasi cover buku.
Yang ketiga adalah syarat-syarat gambar ilustrasi yang baik. Gambar ilustrasi yang bagus adalah: yang pertama, gambarnya harus komunikatif, artinya gambar ilustrasi tersebut mudah untuk dipahami. Yang kedua, gambarnya harus informatif, artinya gambar ilustrasi tersebut memberikan informasi tentang pesan yang akan disampaikan. Yang ketiga, gambarnya sederhana, tidak rumit. Yang keempat, gambarnya sesuai dengan tema yang diusung. Yang keempat adalah unsur-unsur gambar ilustrasi. Unsur gambar ilustrasi yang pertama adalah manusia. Tokoh manusia memiliki proporsi yang berbeda, sehingga pada saat menggambar kita perlu memperhatikan karakter dan memahami anatominya agar terlihat lebih wajar dan tidak terkesan kaku. Unsur gambar ilustrasi yang kedua adalah tumbuhan. Tumbuhan dalam gambar ilustrasi bisa dibuat dengan cara disederhanakan atau digambar dengan detail. Kita diperbolehkan hanya menggambar beberapa bagiannya saja atau secara keseluruhan, tetapi gambar ilustrasinya harus jelas. Unsur gambar ilustrasi yang ketiga adalah hewan. Tokoh hewan juga memiliki proporsi dan anatomi yang berbeda-beda. Jenis dan bentuk binatang dapat dikelompokkan menjadi binatang darat, udara, dan air. Unsur gambar ilustrasi yang keempat adalah benda-benda lainnya. Benda-benda yang bisa digambar adalah beragam jenis benda-benda alam, benda-benda buatan manusia, dan juga bisa benda imajinasi manusia. Segala macam benda-benda yang digambar dalam ilustrasi bisa berfungsi sebagai penjelas atau hanya penghias gambar saja. Yang keenam adalah teknik-teknik menggambar ilustrasi. Teknik yang pertama adalah teknik arsir. Teknik arsir adalah teknik menggambar ilustrasi dengan menggunakan garis-garis sejajar atau menyilang untuk menentukan gelap terang objek suatu gambar sehingga terlihat seperti 3 dimensi. Teknik arsir bisa dibuat dengan menggoreskan pensil, tinta, atau spidol atau alat-alat yang lainnya, kemudian hasilnya nanti berupa garis-garis berulang yang akan membuat kesan gelap terang. Teknik yang kedua adalah teknik dusel atau gosok. Teknik dusel adalah teknik menggambar ilustrasi yang untuk menimbulkan kesan gelap terangnya dengan cara digosok. Untuk menggosoknya bisa memakai tisu, bisa memakai kapas ataupun penghapus. Teknik yang ketiga adalah pointillisme. Teknik pointillisme adalah cara atau teknik menggambar ilustrasi dengan menggunakan titik-titik hingga membentuk suatu objek. Teknik ini bisa juga dengan cara menggambar yang dalam menentukan gelap terang gambar menggunakan pensil atau pena dengan menggunakan titik-titik.
Teknik yang keempat adalah teknik basah. Teknik basah dalam menggambar ilustrasi pada umumnya menggunakan media yang basah seperti cat minyak, cat air, tinta, ataupun media yang lain yang tentu saja membutuhkan air atau minyak untuk mengencerkannya. Teknik yang kelima adalah teknik kering. Teknik kering pada saat menggambar ilustrasi adalah suatu teknik yang tidak perlu menggunakan pengencer air ataupun minyak. Media yang bisa dipakai adalah pensil warna, ballpoint, drawing pen, dan krayon. Teknik yang berikutnya adalah teknik akuarel. Teknik akuarel merupakan teknik yang digunakan dalam menggambar ilustrasi menggunakan sapuan yang tipis, transparan, dan tembus pandang. Teknik blok atau siluet. Teknik blok atau siluet merupakan teknik yang menggunakan sapuan dan paduan warna yang tebal atau menutup semua bagian dari objeknya. Langkah-langkah menggambar ilustrasi. Langkah pertama adalah menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasi. Langkah kedua adalah menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan dibuat. Langkah ketiga adalah menggambar sketsa yang disesuaikan dengan cerita atau narasi. Langkah keempat adalah memberikan arsiran atau warna pada gambar sesuai dengan karakter cerita. Sobat M7 semuanya, demikian yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan semoga barokah. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7.